Mungkin Sobat Banding terdengar familiar dengan istilah pemekaran daerah suatu kota, kabupaten, atau provinsi. Namun, apakah Sobat Banding pernah mengetahui bahwa di Indonesia tidak hanya terdapat pemekaran daerah saja, melainkan ada pula istilah penggabungan dua daerah untuk menjadi satu daerah baru. Pada topik pembahasan kali ini, mungkin akan sedikit bersinggungan dengan sejarah. Jadi langsung saja kita mulai pembahasan kali ini dengan pertanyaan, apakah kalian mengenal wilayah yang bernama Kabupaten Adikarto? Kabupaten Adikarto dahulu adalah sebuah kabupaten yang merupakan bagian dari Kadipaten Pakualaman. Namun, pada saat ini, wilayah Kabupaten Adikarto melebur bersama Kabupaten Kulon Progo di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lantas, bagaimana kondisi jika Kabupaten Adikarto dan Kabupaten Kulon Progo tidak bergabung? Mari kita bahas di video berikut ini. Untuk mengenal lebih dekat, kita perlu mengenal mengenai kondisi Kabupaten Adikarto dan Kabupaten Kulon Progo sebelum tahun 1951. Adikarto adalah bekas kabupaten yang wilayahnya berada di Kabupaten Kulon Progo pada sisi selatan. Kabupaten ini merupakan bagian dari Kadipaten Pakualaman yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah kabupaten di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Bersamaan pula dengan Kabupaten Kulon Progo. Pada saat itu, pusat Kabupaten Adikarto berada di Wates, sedangkan Kabupaten Kulon Progo berada di Sentolo. Hanya setahun berselang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951, Kabupaten Adikarto digabung dengan Kabupaten Kulon Progo, di mana nama kabupaten mengambil nama Kulon Progo, sedangkan pusat pemerintahan berada di Wates. Dikutip dari budaya.jogjaprof.go.id, peristiwa penggabungan kedua wilayah itu pantas menjadi catatan sejarah, karena ternyata implikasinya benar-benar menjadi sarana pertemuan atau perkawinan dua kultur yang berbeda antara Kasultanan Ngayogyakarto Hadiningrat dengan Kadipaten Pakualaman. Admin tidak bermaksud untuk melukai nilai luhur yang ada pada peristiwa penggabungan daerah tersebut. Namun kali ini, admin akan membahas secara terpisah antara Kabupaten Adikarto dan Kabupaten Kulon Progo berdasarkan kondisi kewilayahannya sebelum penggabungan pada tahun 1951. Dan admin akan membahas seolah-olah kedua kabupaten tersebut tetap eksis sampai sekarang. Admin harap dengan adanya pembahasan ini akan memberikan pengetahuan kepada kita bahwa terdapat daerah yang pernah ada di lingkup pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Kabupaten Adikarto. Mengacu berdasarkan sejarah, Kabupaten Adikarto memiliki 4 kapanewon. Kapanewon adalah penyebutan untuk daerah setingkat kecamatan di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta. 4 kapanewon tersebut adalah Temon, Wates, Panjatan, dan Galur dengan 1 kelurahan dan 40 kalurahan. Kelurahan berbeda dengan kalurahan. Di lingkup pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, desa disebut kalurahan, sedangkan kelurahan tetap disebut kelurahan. Bedanya ada di huruf vokalnya saja. Lanjut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemekaran wilayah, dalam satu kabupaten minimal memiliki 5 kecamatan. Jadi, jika Kabupaten Adikarto tetap eksis sampai sekarang, mungkin akan ada pemekaran wilayah agar terdapat 5 kecamatan mengikuti undang-undang yang berlaku. Atau tetap hanya 4 kecamatan karena Kabupaten Adikarto diresmikan jauh sebelum undang-undang mengenai pemekaran wilayah tersebut berlaku, yaitu pada tahun 1950. Wilayah Kabupaten Adikarto akan memiliki area seluas 145,8 km persegi. Jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 147.227 jiwa dengan kepadatan 1.010 jiwa per kilometer persegi. Kabupaten Kulon Progo hanya akan memiliki 8 kapanewon, yaitu Ledah, Sentolo, Pengasih, Kokap, Girimulyo, Nanggulan, Kalibawang, dan Samegaluh. Dengan 47 kalurahan, wilayah Kabupaten Kulon Progo akan memiliki area seluas 440,47 km persegi. Jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 289.168 jiwa, dengan kepadatan 656 jiwa per kilometer persegi.
Karena Kabupaten Adikarto dan Kabupaten Kulon Progo berada di lingkungan yang sama, setidaknya untuk sektor transportasi dinikmati secara bersamaan pula, yaitu dilalui oleh jalur kereta api, dilalui jalan lintas utama Selatan Jawa, dilayani oleh Bandar Udara Internasional YIA, dan pada saat ini sedang dibangun jalan tol. Indeks pembangunan manusia sebesar 74,44 poin, dengan angka harapan hidup sebesar 75,2 tahun. PDRB pada tahun 2022 sebesar 14,3 triliun rupiah dengan PDRB per kapita sebesar 32,77 juta. Kabupaten Adikarto setidaknya memiliki 5 rumah sakit dan 3 perguruan tinggi. Utamanya, ekonomi Kabupaten Adikarto ditopang oleh sektor pertanian, transportasi, perdagangan, dan jasa. Pertanian menjadi penggerak ekonomi utama karena sebagian besar lahan di Kabupaten Adikarto berkontur datar dan bagus untuk budidaya pertanian. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Adikarto tumbuh subur di pusat kota Wates dan Temon, di mana pada Kapanewon Temon sangat terlihat perkembangannya dengan mulai bermunculan gedung-gedung tinggi perhotelan yang terpacu akibat adanya Bandar Udara Internasional YIA di Temon. PDRB Kabupaten Adikarto diperkirakan akan mencapai 4,8 triliun rupiah. Kabupaten Kulon Progo setidaknya memiliki 4 rumah sakit dan 1 perguruan tinggi. Utamanya, ekonomi Kulon Progo akan ditopang oleh sektor perkebunan, perdagangan, industri, dan pariwisata. Kulon Progo didominasi oleh daerah berbukit berupa pegunungan menoreh dengan beberapa daerah datar di lembah gunung, sehingga cocok untuk budidaya perkebunan seperti cengkeh, durian, kelapa, dan beberapa hasil hutan seperti kayu. Kulon Progo juga dikenal sebagai daerah dengan wisata alami yang cantik seperti Waduk Sermo, Kali Biru, beberapa wisata sungai dan air terjun, serta wisata budaya. Untuk sektor industri, saat ini sedang dikembangkan kawasan industri Sentolo. Pusat perekonomian akan berada di Kapanewon Pengasih dan Sentolo, serta kemungkinan Sentolo akan menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Kulon Progo jika kita mengacu pada sejarahnya. PDRB Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2022 diperkirakan akan menyentuh angka 9,47 triliun rupiah. Dan itulah pembahasan jika penggabungan wilayah di antara Kabupaten Adikarto dan Kabupaten Kulon Progo tidak pernah terjadi. Bagaimana menurut Sobat Banding? Apakah sebaiknya tetap bergabung seperti ini? Atau mungkin di masa depan justru Kabupaten Adikarto akan eksis kembali? Mengingat pembangunan yang cukup masif di wilayah eks Kabupaten Adikarto. Coba tulis di kolom komentar ya. Bila ada salah dan kurang, admin mohon maaf dan sampai jumpa di video berikutnya.